Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk sahabat-sahabat semuanya. Kader Ansor, kader Banser, khususnya Kalimantan Barat. Kita akan tayang perdana nih untuk podcast Ansor Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tuan rumah, sebagai host, terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Saya Ubay KPI. Yang ya bagian dari mengelola podcastnya Ansor Kalimantan Barat. Tapi malam hari ini kita tidak sendiri, kita bersama Dan Sugio Sarif dari Kabupaten Kuburaya. Apa kabar Dan Sarif? Alhamdulillah sehat. Ini panggilnya Sarif atau Sugio nih? Biasa orang manggil saya itu Sarif karena dari keluarga saya memang keluarga Sarif, tapi Sarif Jawa bukan Sarif Kalimantan. Oh gitu ya, Sarif Jawa ya. Kalau Kalimantan Sarif itu silsilah. Oh gitu. Kalau Jawa itu enggak. Makanya anak saya pun juga di sini ada Lutfi Fatu Sarif. Kemudian gitu. yang bungsu itu Ilham Fatu Sarif juga. Kalau saya juga Sarif memang itu Sarifnya dikasih dari Ramayai. Kalau nama asli dari orang tua saya memang Sugio. Sugio ya. Sugio. Makanya kemarin kita resmikan di sini, ya tetap Sugio Sarif gitu. Cuman ada yang dalam nama-nama saya hanya S Sarif. S Sarif ya. S-nya itu Sugio berarti. Sugio. Iya. Saya lihat di sini Dan Sarif ini kelahiran Wonosobo ya. Wonosobo. Emang asli Wonosobo? Asli Wonosobo. Kelahiran Wonosobo ya berarti. Berarti kesini trans atau? Iya, trans ya. Tahun berapa? 2006. Langsung 2007 Desember. Oh, 27 Desember. Oh, Desember. Ke daerah mana itu Dan Sarif? Kalau dulu itu Radak 2, kemudian tahun 2013 dari kawan-kawan menghendaki untuk pemekaran, jadi kepengen jadi desa mandiri, akhirnya mengajukan pemekaran, terus mekar 2013, kemudian definitif 2014, 2015 ada Pilkades, Pilkades, kemudian itu sudah mendapatkan DD pertama. Oh, DD pertama ya, 2014 ya? 2015. Oh, 2015. Kalau dulu kan hanya ADD, kalau 2015 mulai DD pertama. Alhamdulillah untuk Radak Baru itu langsung menerima. Waktu itu nggak ada masalah. Kecamatan Terentang ya? Kecamatan Terentang. Jadi termasuk di wilayah Kecamatan Terentang itu desa paling muda. Oh, di Terentang. Sampai dengan saat ini? Iya. Tidak ada lagi desa baru? Belum. Berarti Radak Baru itu memang paling bayi ya? Iya. Bungsu ya? Bungsu. Jadi dulu kan ada Radak 1, Radak 2. Untuk Radak Baru biar nggak ada Radak 3 gitu. Jadi Radak Baru gitu. Maka inisiatifnya pun juga semuanya serba baru, dan di situ dulunya kalau transmigrasi itu kan memang penyangga pangan ya. Tapi saat itu kawan-kawan dari Jawa rata-rata itu menghadapi untuk perkebunan, maka saat itu kita pun juga mengajukan ke dinas transmigrasi untuk merubah pola yang dulunya penyangga pangan sehingga sekarang menjadi perkebunan, tapi kebun mandiri. Oh, kebun mandiri. Di sana rata-rata orangnya punya panen sawit gitu. Oh, sawit. Tapi kalau tanya masalah padi, palawija itu memang jarang sekali. Kenapa? Sudah nggak ada lahan. Kultur tanahnya atau gimana yang nggak cocok? Bukannya nggak cocok, sekarang kan sudah kena sawit semua, sudah nggak ada lahan kosong. Oh gitu ya. Jadi dari 1.400 hektar untuk wilayah perkebunan Radak Baru itu sekarang sudah menjadi tanaman sawit semua. Tapi mandiri ya? Mandiri semua. Bukan perusahaan? Bukan, nggak ada yang masuk perusahaan. Maka untuk aset Radak Baru memang luar biasa. Untuk saat sekarang ini itu per bulan bisa mencapai 2.000 ton dari desa. Dari Radak Baru. Radak Baru. Betul-betul ini ya. Waktu saya kenal sama Bang Deki Bangkalbar itu mengajukan untuk ATM Bangkalbar di sana udah di ACC, tapi alhamdulillah beliau karena orang baik jadi kepundut sampai kuasa lebih awal. Sehingga sampai sekarang belum ada. Terus kita ngomong-ngomong soal Banser, organisasi ya. Organisasi Banser. Dan Sarif ini masuk ke Kalbar udah kader Banser duluan ya? Ya, memang kalau cerita riwayat hidup saya itu 1968 itu saya lahir jadi bayi. Dilahirkan oleh ibu saya itu muslimah. Bapak saya pun juga
NO ya Oh, waktu itu. NU Tulen berarti ya. Itu tulen. Jadi saya bukan NU-NU-an tapi benar-benar warisan dari orang tua saya. Jadi ibu tuh sudah memang apa ya? Bukan NU kultur tapi sudah NU ini ya. Ya, Yang udah kaderisasi berarti. Iya, betul. Jadi saya dididik tingkat dasar itu saya di MI, kemudian masuk ke MTS, kemudian masuk aliyah. Jadi jenjang pendidikan saya memang di KNU-an semua. Kemudian saya pun juga saat itu pernah ikut IPNU. Oh, pernah di IPNU? Tahun berapa IPNU-nya? IPNU 87, saya masuk IPNU, kemudian 87 itu masih sanawiyah atau aliyah? 87 udah tamat aliyah. Oh, berarti ya, offside berarti ya. Iya. IPNU itu kan pelajar saya. Iya. Tapi saat itu sudah aliyah lah. Udah masuk. Kemudian itu gabung ada PKD GB Ansor, saya pun juga ikut. Oh, pernah ikut PKD juga Dan Sarip? Kalau PKD, LKD saya udah pernah, terus DTD juga sudah pernah. Kemudian tahun 92 saya ikut di Diklat Banser. Lengkap sekali sahabat-sahabat. Berarti dari IPNU Dan Sarip ini pernah di IPNU, pernah di PKD, pernah juga DTD, pernah di Diklat. Pernah. Iya, berarti Cuman saat itu gini, karena ya mungkin masih secara manual semua, sehingga kalau kita connect sekarang itu kayaknya itu belum muncul sistem gitu, sehingga saya pun juga merasa kerepotan untuk KTA Banser saya karena masih manual ya. Oh iya, tenang. Kalau di Kalbar tenang, kita akan urus untuk KTA-nya. Nanti kita jamin KTA yang sekarang Ansor sudah satu server untuk KTA nasional itu. Bahkan juga Korea dan Taiwan lainnya itu satu server semua, nanti kita akan proses. Tapi saya menemukan di sini Dan Sarip ini sudah punya KTA ya sahabat-sahabat, yang dibuat oleh Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serbaguna Kecamatan Wadas Lintang. Wadas Lintang itu Wonosobo ya? Wonosobo ya. Wonosobo itu saya ingat Dan Heri Budi nih. Selamat malam Dan Heri Budi kalau menyaksikan. Dan ada Wawan juga itu saat Kornas. Oh, dan Wawan ya? Wawan. Oh, dari Wonosobo juga Dan Wawan ya? Iya. Itu ke Kalbar sering. Iya, Dan Wawan ya. Dan Mahdani Hamzah juga kalau menyaksikan ini ada sahabat dari Wonosobo yang sudah menetap di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Dan Budi dan Dani. Ini Dan, sedikit saya tak bercerita tentang masalah KNU-an ya. KNU-an selama saya di Terentang itu awal 2007 saya merasa di sini itu kayak NU sendiri. Gitu ya? Iya, NU sendiri. 2007 itu ya masih belum masif. Ya sebenarnya sih sudah ada NU, ada pengurus juga. Cuman saat itu saya pun juga. Tapi belum masif ya. Artinya belum tertata lah gitu. Lailatul Ijtima'nya belum gitu ya mungkin. Kemudian saya gemerika, istilahnya saya bangkit kembali di Banser sejak Kuburaya itu membuat gedung NU. Nah, saat itu saya berarti baru-baru ini berarti ya. 2000 saya kan di KNU-an saya kan masuk Tanfidia. Oh, di NU. Di NU saya masuk. Di MWC apa di PCNU? Di MWC. Di MWCNU Terentang. Iya. Ya, di saat itu saya merasa terpanggil waktu pembuatan gedung NU. Terus ada sejenis pengumuman minta bantu tenaga gitu kan. Saat itu saya memang sejak 92 itu jiwa saya memang sudah jiwa Banser ya. Jadi seolah-olah merasa terpanggil kalau ada kegiatan KNU-an. Waktu itu belum ada Banser, tapi karena rasa loyal kita dengan Banser, saya pernah membeli kaos dari Jawa itu 20 untuk perangsang kawan-kawan siapa yang mau pakai gitu waktu itu. Saya pun juga rasanya kayak hidup sendiri di sini di KNU-an gitu. Jadi butuh teman ya. Waktu kegiatan pembangunan gedung NU, setiap kegiatan untuk gotong royong, saya panggil kawan-kawan yang sudah pakai baju. Ya bukan berarti kita menuntut itu enggak, tapi kita kepengen biar Bansernya nampak. Walaupun orangnya itu
ya mungkin belum paham itu Banser, pahamnya hanya ada tulisan, ada logo keren gitu kan. Jadi rata-rata itu saya aja mau minimal orang 6, kadang-kala orang 10 bantu gotong royong di situ. sekretariat PCNO ya. Kenal lah dengan itu Yudono itu. Kemudian saya bercerita Banser, kemudian Yudono itu tahun 99 dia angkatan. oh iya. Jadi setelah kenal Yudono, terus dikenalkan sama Dan Holil, kemudian saya dimasukkan ke grup Banser Kuburaya. Alhamdulillah bisa kenal sampean orang PW, kita bisa ikut puber di sini kemarin. Ya alhamdulillah berkat organisasi dari kebanseran itu membawa berkah lah bagi saya itu. Iya. Minimal malam ini kalau nggak ada rumah toleransi, saya harus nginep di hotel. Iya, Karena harus saya lebih hemat ya. kepengen ikut itu bareng-bareng kompak di Banser untuk kegiatan KNU-an. Jadi ya alhamdulillah saya bangga jadi Banser dan saya bangga jadi warga NU karena di Kalimantan Barat sekarang sudah banyak sekali NU. Betul. Di NU itu tidak hanya di Jawa, di Kalimantan juga ada NU. Juga Nah, keren. kita menganggap kalau orang NU memang keluarga satu satu pupu lah pokoknya, satu nasib. Jadi bukan berarti kita membedakan, akan tapi akan lebih rasa kekeluargaannya kalau kita sama-sama orang NU-nya gitu. Oke, biar pembahasan kita agak cair, kopinya silakan. Minum. Oke, siap. Di podcast ini bebas ya, Anon dan Eko ya, untuk ngerokok ya. Boleh ngerokok ya? Boleh ya. Oh ya, jadi admin kita bolehkan ngerokok, jadi kita nyantai aja. Kalau ngerokok bagi saya itu kayak variasi gitu. Kita jalan itu limbian Variasi gitu, hidup. Rokok saya mana ya? boleh rokok saya. bareng aja. Biasa kalau kita udah ya. satu nasib. Ya, ini sama-sama. Saya juga di Banser, jadi ini sahabat gitu. Jadi nyucuk rokoknya sahabat itu boleh ya? Ini kan suatu jembatan katanya, jembatan persahabatan. Mudah-mudahan sahabat dunia akhirat. Amin. Inilah pentingnya kita hidup berorganisasi. Organ kan namanya badan. Ya. Betul. Badan yang kita bisa gerak, kemungkinan geraknya pun juga tidak cukup sendiri kan, harus banyak kawan, tapi punya perasaan yang hampir sama. Tapi bicara Banser di Terentang itu apa ya? Kalau database kita di PW itu masih sedikit. Itu pun yang banyak adalah kader dari Ansor, dari PKD. Tapi informasi kemarin saya dapat ada satu keluarga di Teluk Bayur mengatakan bahwa di sana itu banyak trans yang sudah kaderisasi Banser katanya. Nah, yang dikenal dan Sarip di sana ada perkiraan ada berapa sahabat Banser trans yang dari Jawa itu yang pindah ke Terentang, sepengetahuan dan Sarip? Yang saya paham itu kan hanya yang ada di Radak Baru kan. Di Radak Baru itu memang ada 5 yang sudah pernah dikelacar dan dia sudah ber-KTA, ada sertifikatnya juga. Namun ada juga yang kurang dukungan dari keluarga, dia mungkin akan lebih cenderung di GP Ansornya. Tapi sebagian banyak itu cenderung ke Banser. Jadi di Radak Baru itu ada sekitar 5 ya? Bukan sekitar, itu memang orang Minang. 5 orang itu aja ya? Yang cuman peminat kalau nanti ada dikelacar 150-an lah, itu yang kemarin sudah ngirim fotokopi KTP. Dari Terentang ini? Dari Terentang. Dari Terentang apa dari Radak Baru nih? Kalau Radak Baru 40 lebih lah. Keren. Itu sahabat-sahabat, insya Allah Kuburaya akan mengadakan Diklat Akbar 1000 peserta. Itu insya Allah bulan Agustus ya. Jadi Terentang itu perkiraan 150. 150 sampai 200 lah. Dari Terentang ya? Iya. Keren. Nanti untuk Banser dengan Dan Watchernya mudah-mudahan adalah 200. Akomodasinya dan Sarip semua? Atau ke Maisur? Ya secara otomatis lah kita harus ada rekom dari Maisur ya? Lah. Dari Maisur ya berarti ya. Nah, Maisur ini Terentang ini support banget ini, terutama dari Radak Baru. Insya Allah kita wujudkan di Diklat Akbar nanti ya, Maisur ya, Terentang. Iya, kalau daerah lain di Radak Baru terdekat di mana dan
Ada rada 1, rada 2, Tretang Hulu dan juga Itu dari Jawa Tengah semua atau enggak. dari ini? Kalau Daerah yang dari Tretang Hulu itu ada komplek PAL 20 itu kemarin yang siap ikut diklat ada 8 orang, kemudian dari Tretang Hulu satu desa itu ada 19 itu yang sudah masuk, kemudian rada 2 itu ada 26 yang siap didiklat. Rada baru. Kalau rada baru 40 lebih. Yang 26 dari mana? Rada 1. Kalau rada 2 ini yang sudah masuk itu ada 17. Kemudian dari Permata itu baru 6. Permata itu desa ya? Desa Permata. Desa Permata ya? Iya. Desa Permata ya. Berarti kemudian dari Teluk Empening itu pun juga basis di iya, sana, Teluk Empening ya. basis. Gua Maisur di Teluk Empening ya. Mudah-mudahan kalau rada baru 40, kalau Teluk Empening lebih dari 40 harus lebih ya. Harus lebih. Tempatnya Gua Maisur ini soalnya. Jadi bisa ya apa ya? Intinya kaderisasi itu adalah bagaimana kita menancapkan amaliyah sebagaimana yang dibawa oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Iya. Artinya kalau dikatakan untuk membangun kekuatan, ya mungkin itu adalah hal positifnya. Tapi bagaimana di sini kita tetap menanamkan Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah kepada para warga-warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu dan Syarif ya. Satu pesan yang menarik sekali bagi saya itu amanat dari guru saya. Kalau kita hidupnya mau menguri-uri, menghidupkan organisasi dari KNU-an, itu akan diakui sebagai santri Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim ya, amin amin. Jadi saat itu saya langsung merasa tertarik karena terus terang saya kan orang arogan lah ya. Orang arogan maksudnya gimana? Arogan itu orang yang nggak tahu hukum atau tidak tahu amaliyah gitu. Pokoknya boleh dikatakan hidupnya itu sang pengabdi berarti ya. Hidupnya itu kayak gimana ya? Pokoknya kurang positif lah. banyak hura-hura. Gitu. Tapi NU sebagai jalan pengabdian ya. Artinya mengharapkan para muassis melalui Nahdlatul Ulama. Ya memang saya merasa terpanggil untuk KNU-an itu karena dari amanah guru saya. Jadi ya mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah di pondok pesantren, kalau bisa diakui sebagai santri Syekh Hasyim Asy'ari, siapa tahu nanti kita bisa gabung di surganya Allah. Ya. Amin amin amin. Terus bicara ini, sampean trans tahun 90 tahun 2007. Oh 2007. Itu sama siapa ke Kuburaya itu? Awalnya sih saya enggak tahu ya, enggak tahu siapa, ada kawan apa enggak. Jadi saat itu saya ada di rumah, ada panggilan suruh ke Dinas Transmigrasi Wonosobo. Terus saya berangkat, katanya mau berangkat besok. Akhirnya saya pulang ke Wonosobo, ada 3 hari di Wonosobo. Kemudian saya ngajak yayu saya, kemudian ke Semarang. Di Semarang 1 minggu. Kemudian di Semarang itu hampir saya tidak lolos karena harus berkeluarga. Saat itu saya hanya sendiri. Kemudian masih bujang berarti waktu itu? Enggak, saya pun juga enggak ngomong-ngomong sama istri saat itu. Oh gitu. Berarti syaratnya waktu itu harus bawa keluarga? Iya. Jadi waktu seleksi itu memang ditanya mana istri, saya ngomong istri lagi belanja atau istri di luar, sehingga saat seleksi di Wonosobo ngepot kayak bajai lah gitu ya, ngelit ya. Nah setelah pendidikan di Semarang 1 minggu, terus saya pulang ngomong sama istri, saya mau ke Kalimantan, mau ikut enggak? Terus istri saya ngomong, suruh ikut enggak? Ya kalau mau ikut ya ayo. Terus akhirnya berangkat, akhirnya saya terus ngomong sama mertua, dukung mertua. Terus sama orang tua saya pun juga baru saya ngomong. Jadi tujuan saya pengen jadi orang petani, tapi yang statusnya itu tidak selalu mencangkul. Jadi tani hanya status, terus caranya bagaimana? Ya caranya nggak pengen bikin kebun. Gitu. Akhirnya ikutlah ke Kalimantan. Sampean di Wonosobo di daerah mananya? Di Wadas Lintang. Di mana? Wadas Lintang. Oh Wadas Lintang. Di desa Wadas Lintangnya. Desanya ikut Kaligowong. Oh desa Kaligowong, kecamatan Wadas Lintang. Wadas Lintang. Jadi pas Tanggul Bendungan itu 2 kilo dari Tanggul Bendungan. Ini dan Heri yang tahu ini. Ada sahabat syukur asli Wonosobo
Itu yang tinggal di Melawi itu juga ikut trans, itu pasti paham itu. Kalau saya masih belum nyampe dan Sarip. Insya Allah nanti nyampe ke Wonosobo itu. Ya mudah-mudahan. Berarti sampean dulu waktu trans sama istri, Sama istri. anak Anak satu. waktu itu masih satu. Ya. Sekarang Kalau anak sudah dua. Mhm. Anak sudah dua. Anak sudah dua. Kemudian saya cerai dengan istri. Kemudian nikah lagi sama istri yang sekarang. Punya anak satu. Saya bawa ke sini. berarti anak yang dengan istri pertama tidak dibawa. Tidak dibawa. Dia sudah sekolah semua. Oh, Saat itu ikut apa? Saat itu di lembaga. Di lembaga jenis yayasan lah ya. tapi sampai sekarang masih komunikasi dengan anak yang dengan istri pertama ya. Iya, secara otomatis lah itu. Artinya tidak melupakan tanggung jawab ya dan Ya, Sarip. alhamdulillah. Alhamdulillah, Dua ya. anak itu sudah sarjana semua. Alhamdulillah. Dan anak yang nomor 2 itu wisuda kemarin. Dan Sarip hadir di wisudanya. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Jadi tetap bertanggung jawab dan Sarip ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang istri masih satu. Alhamdulillah istri saya 3. Sekarang Tapi yang 2 kita cerai semua. Jadi usia 16 tahun saya nikah. Tapi nggak lama, hanya sekitar 3 bulan. Karena waktu itu saya masih ada di pondok. Daripada saya punya kurang tanggung jawab dengan istri, akhirnya saya cerai. Kemudian saya menduda di pondok kurang lebih 9 tahun menduda. Kemudian nikah lagi punya anak 2. itu dengan orang mana? Padroso, ikut daerah Kebumen. Oh, ngapa ya? Ngapa ya? Tapi tangga desa. Kemudian Tapi Wonosobo juga ngapa toh? sebenarnya Wonosobo perbatasan antara Ngapak dengan Bandek. Oh gitu ya. Temanggung kan agak Bandek. Tapi bahasanya agak-agak ngapa sedikit ya. Mungkin karena faktor dekat itu mungkin enggak ya. Ya ke bawah harus. Jadi Karena bertetangga ya. agak ngapak, agak nggak begitu ngapa gitu. Jadi bahasa yang membingungkan. Makanya bahasanya kalau Wonosobo itu komplit sekali, apa-apa paham gitu. Mau yang ngapak, mau yang Bandek itu memang paham. Iya. Bahasanya paling lengkap lah Wonosobo. Berarti nikah kedua punya anak 2. Iya. Sekarang udah wisuda semua. Sudah Wisuda. yang pertama sudah menikah, kemudian yang kedua yang belum, yang wisuda kemarin bulan Januari. Terus yang anak yang ketiga SMA kelas 2 di Terentang. Terus yang keempat yang di Rasau, di Darul Hidayah. Darul Hidayah dalamnya Mbak Rois ya? Pak Ismail Khofur. Iya, Mbak Rois Suryah PWNU ya? Betul. Iya, oh berarti wali santrinya Rois Suryah PWNU Kalbar. Betul. Berarti dengan istri sekarang 2 juga masih? 2. Ada rencana nambah istri lagi? Insya Allah sih enggak. Hah? Insya Allah enggak. Yakin? Ya insya Allah. Berarti masih ada rencana tak? Ya karena biasanya tanpa direncana hal itu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Itu sudah setia sehidup semati. Iya. Kalau kita pikir istri satu pun juga enggak habis-habis kita pakai malah beranak kok. Iya, istri saya kita pakai siang malam, tapi enggak habis malah beranak. Berarti ini yang sekarang anak 2 ya? Iya. Anak yang paling kecil umur berapa yang di dalamnya Mbak Rois Suryah? Itu lahir 1 Januari 2010. 2010. Hafal sampean tanggal lahir anak ya? Alhamdulillah hafal Saya semua. enggak hafal. Karena saya jarang ngerayain ulang tahun. Ya mungkin sampai jangankan lahirnya, namanya aja itu mungkin lupa. Hafal, kalau namanya hafal saya. Anak saya itu kalau namanya itu yang pertama itu dikasih almarhum guru saya. Kedua itu nama anak saya minta ke almarhumlah Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol. Itu saya via telepon minta nama untuk anak saya yang kedua. Jadi kalau nama anak saya hafal, tapi kalau tanggal lahir saya enggak hafal. Karena memang saya jarang ngerayain ulang tahun. Gitu. Alhamdulillah saya hafal semua karena waktu kelahiran anak dari 4 anak itu ada peristiwa semua, peristiwa yang mudah dikenang. Ini anak sekarang laki-laki apa perempuan? Yang mana? Yang pertama dengan istri kedua. Dengan istri kedua yang Laki-laki. Laki-laki semua. Istri saya itu, istri yang sekarang itu anak 4 laki-laki semua. Dulunya kan Oh iya, yang istri dengan- kakak
kakak saya meninggal, Hmm. dia punya anak 2, kemudian saat itu saya pun juga duda punya anak 2, terus Oh, akhirnya gitu. ting 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 gitu ketemu. Jadi 4 ya. Iya. Dengan yang di Jawa yang udah wisuda itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek semua? Yang pertama laki-laki, Mm-hmm. udah menikah, kemudian yang nomor 2 itu perempuan yang Perempuan, wisuda ya. kemarin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ini umur berapa? Yang terakhir? Yang terakhir Anak paling terakhir? 13 lah. 13 ya. 13, 2010. Yang istri sekarang itu dari Jawa juga, dari mana? Dari asalnya? Jawa, tetangga. Tetangga juga? Iya, satu desa. Oh iya, dari kakak ya. Meninggal kakak. Apa kakaknya ya? Iya, kakak Lalu saya yang meninggal, di- kemudian Itu kakak saudara apa masih keluarga? Kakak apa namanya itu? Kakak Sepupu. sepupu. Oh gitu. Iya. Artinya jodoh ya. Mm-mm. Jadi makin dekat keluarga ini. Terus kalau tentang aktivitas sekarang, katanya Dan Sarip ini pernah kepala desa di Terentang. Dulu 2015 sampai 2021. Kemudian selepas saya dari desa itu saya buka warung kecil-kecilan lah ya, sembako untuk kebutuhan lingkungan. Juga ada warung kopinya juga. Ya untuk sehari-hari kesibukan saya merawat kebun dan juga jaga warung. Berapa hektar Dan Sarip punya kebun? Sebenarnya sih enggak banyak lah, ya cuman ikut-ikut kawan, cerita panen sawit, ikut cerita gitu. Kalau ukuran saya, kalau kita cerita di Jawa sih memang udah cukup lumayan luas, tapi kalau di sini ya masih kurang. Karena hamparan kosongnya di sini juga lebih luas kan. Kecuali itu di sini kan rata-rata memiliki 2 hektar gitu kan. Jadi Iya. kalau di Jawa orang 2 punya hektar lahan itu- 2 hektar kan memang sudah Iya. takur. 2 hektar itu besar kalau di Jawa itu. Kalau di sini kecil itu. Kalau di sini rata-rata. Iya, itu kecil. Berarti aktivitas kebun dan toko ya. Iya, toko sembako. Berarti Dan Sarip ini kepala desa pertama di Radak Baru. Iya. Kepala desa pertama ya. Itu pemilihan atau penunjukan dulu? Pemilihan dulunya saya ikut jadi tim pemekaran. Kalau awalnya 2008 saya udah jadi panitia pemilihan waktu itu. Kemudian saat itu Priok kosong, kemudian saya kerja di Ketapang. Berarti merintis sama Bang Moda dulu ya. Tapi Termasuk tim pemekaran Kuburaya sampai enggak? Ikut enggak waktu itu? belum datang. Oh, belum ya. Jadi pilihan pertama saya udah. Tapi untuk pemekaran desa Radak Baru sampean ikut aktif. Ikut. Iya. Berarti pemilihan waktu itu saingannya berapa orang dari Radak Baru? Ada 4. Dapat suara terbanyak. Iya, alhamdulillah. Setelah itu enggak nyalon lagi jadi kepala desa. Kalau saya memang dulu kan ya merasa terpanggil, saya harus ikut andil juga gitu. Jadi memang kita gunakan sisa umur saya untuk pengertian. Kenapa enggak ikut Pilkades lagi di 2021? Rasanya ya kepengen generasi yang muda gitu. Itu ya. Sekarang siapa kepala desanya? Susianto. Itu udah orang trans juga apa asal Orang trans juga ya? Ya satu pemberangkatan dengan saya, penempatan 2007 Desember. Cuman dia dari TPS itu kan datangnya selisih, kalau enggak salah selisih 1 bulan. Oh, dengan duluan Dan Sarip? Iya. Duluan Dan Sarip. Terus belakangan ini saya lihat Dan Sarip sering ke Pontianak. Enggak curiga istrinya Dan Sarip? Kalau saya sering ke Pontianak, memang terus terang kalau lama nggak Pontianak rasanya kangen. Kenapa? Ada simpanan di Pontianak? Kalau simpanan banyak, yang jelas banyak keluarga, banyak kawan, apalagi sekarang saya udah ikut organisasi Banser, jadi rasanya itu merasa melekat, merasa kangen sama kawan-kawan. Gitu ya. Kemudian saya punya gedung NU itu kita anggap sebagai rumah bersama. Iya, jadi rumah bersama. kalau saya tengok anak ke Rasau, saya pasti singgah di situ. Jadi rasanya ya udah enak gitulah. Jadi bisa untuk singgah gitulah. Betul. Iya. Biasa ke Pontianak urusan apa Dan Sarip? Kalau sekarang sih paling hanya keperluan belanja, kalau enggak tengok anak gitu ya. Yang di dalamnya Roy Suryah ya. Iya.
Terus ini kan Dan Sarip ini terbilang sangat sangat baru, artinya bergabung terutama di grup gitu kan. Ini kenapa kok greget sekali untuk membantu membangun Ansor di Kalimantan Barat gitu? Karena mungkin awalnya gara-gara saya ikut PKD. PKD kan ya secara otomatis untuk pengkaderan dasar. Sehingga saat itu dasar saya memang dasar kuat. Ibarat kita mendirikan bangunan, jadi pondasinya memang kuat, seolah-olah kalau NU tersakiti saya pun juga merasa sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa saya merasa terpanggil dan saya pun juga merasa harus tampil paling depan Gitu ya. Alhamdulillah. Terus Dan Sarip kabarnya juga pernah Diklatsus ya, pendidikan dan latihan khusus. Diklatsus apa Dan Sarip yang pernah diikuti? kalau saya itu masuk Bagana. Oh, Bagana Karena ya. Bagana itu kalau kita pikir itu multiguna. Kemudian kalau di daerah Rada Baru itu sangat berfungsi. Di situ saya pun juga termasuk anggota Damkar. Oh, Damkar di sana ya. Damkar, kemudian di sana ada itu apa, MPA juga, saya juga masuk. MPA itu apa, Dan Sarip? MPA itu peduli APM-nya, masyarakat peduli API. Oh, masyarakat peduli api ya. Iya. Berarti Makanya saya kemana-mana ngerokok itu peduli sangat. iya, peduli sekali. Berarti Baru masih daerah rawan kebakaran. Rawan, karena di situ kan lahan gambut. Iya lah. Mungkin zaman paham lah namanya gambut. Kalau ada puntung rokok itu kena angin, bisa hidup gitu kan. Berarti tadi ada MPA jadinya ya. Iya. Karena memang kebutuhan daerah setempat gitu ya. Peralatannya juga lengkap. Peralatan Lengkap juga. Lengkap. Waktu saya ada di desa itu juga menganggarkan. Kemudian ada bantuan juga dari HTI karena Desa Rada Baru itu kan dikelilingi ini apa perusahaan PT apa namanya WSL. Yang kayu itu ya? Iya. Kayu Albasia ya? Iya. Memang Rada Baru itu nggak punya perusahaan, tapi saya punya inisiatif harus punya petilasan. Di sana ada makam keramat ya, boleh dikatakan makam keramat. Oh, di Rada Baru? Iya. Makam siapa Dan Sarip? Makam yang terkenal itu makam Wan Putih. Wan Putih ya? Wan Putih. Itu silsilahnya saya pun juga kurang paham, tapi itu sudah ada bantuan dari ADD, dari kemarin yang membawa ke sana itu dari Pak Haji Yuslanik. Ada dermaga, kemudian ada pendopo, kemudian makamnya pun juga sudah dipugar. Sudah dipugar ya. Mungkin kalau nanti bisa apa istilahnya naturalisasi, ada rencana untuk menjadi wisata religi. Siapa makamnya Mbah siapa? Wan Putih. Tapi kalau nama aslinya itu dari Syekh Hamid bin Hamid Al-Yamani. Oh, ada makam ini. Itu tanggung jawab sahabat-sahabat kader di sana itu bagaimana merawat itu. Awalnya karena itu di tepi lahan saya, jadi sering ada speed mewah di situ. Saya pun juga bertanya-tanya orang dari mana gitu kan. Ternyata sering dikunjungi orang dari Malaysia, dari Singapura juga gitu kan. Kemudian saya ngomong-ngomong dengan ya karena saya akrab dengan Pak Yuslanik sejak dulu waktu saya mau nyalon kades, memang akrab lah dengan Pak Yuslanik sehingga di situ bisa menyisihkan anggaran untuk membuat dermaga dengan pendopo. Itu dekat dengan sungai berarti? Tepi sungai. Oh, tepi sungai. Kemudian di sana ada pohon yang banyak sekali orang penasaran, pohon asem. Asem itu asam Jawa itu ya? Besarnya itu pokoknya kalau orang tiga ini begini itu udah cukup lama, besar sampai sekali. Sekarang masih? Masih. Kemudian saya pernah mencari informasi di kubu itu ada orang paling tua di situ namanya Pak Sobirin. Pak Sobirin itu orang paling tua di situ bercerita waktu kecil diajak bapaknya itu mete gitu di situ katanya pohon asem itu sudah segitu besarnya dan di situ sudah ada makam padahal kurang lebih 100 tahun yang lalu. Nah, sudah ada itu ya? Sudah ada. Maka kalau kita pengen tahu itu makam siapa, makamnya kapan, itu belum sampai sekarang belum ada
ilmiahnya, artinya penelitian dari Belum akademisi. Itu Belum makam ada. siapa, tapi sangat dihormati oleh masyarakat Rada Baru tentunya. Makam itu. Kalau sekarang itu memang pusat untuk berziarah, terutama orang-orang yang punya kebiasaan tahlil lah apa gitu, memang setiap malam Jumatnya itu Ramai di situ ya. ramai. Alhamdulillah. Ada yang pada salat maghrib, ada juga yang setengah malam. Tapi di sana penerangannya sudah bagus di makam itu. Belum ada. Kenapa belum ada? Jaraknya yang jauh atau? Jaraknya jauh. Sebenarnya ada kawan dari PLN itu yang mau ngasih KWH, saya suruh cari kabel, tapi kita ukur sekitar 2.500 meter. Nah, kalau kita hitung per meternya 5.000 itu udah banyak duit gitu Berapa kan. itu? Itu tinggal 2.500 ya 11 jutaan lah. 11. Iya, 11 jutaan. Makanya saya pun juga keberatan, paling nantinya kalau kita ada dana kepengen sih pakai tenaga surya gitu kan. Kalau saya kan ada panel itu ada 4, mungkin kalau ada aki gitu bisa dibawa ke sana yang satu untuk penerangan. Berarti tinggal PR-nya penerangan ya di makam. Penerangan. Sebenarnya kalau lokasinya, kalau itu untuk wisata religi sih memang sangat menarik. Kalau dulunya waktu belum dibuka itu banyak sekali cerita aneh. Kalau kita selfie di situ, foto-foto, sering terjadi ya HP meledak, HP pecah, kemudian ada penampakan di belakangnya kayak macam bayangan. Masing-masing mistis gitu ya. Iya. Berapa makam di sana dan Sari? Ada berapa makam? Yang di Bugar itu ada 5, kemudian ada di luar, kemudian sampingnya lagi ada makam orang Dayak itu ada 5 atau berapa nih? Di lingkungan itu? Iya. Itu Konon kena di ceritanya- tanahnya siapa itu? Kalau itu tanah sih enggak tahu. Zona Tanah hijau mungkin siapa, ya? mungkin itu masih termasuk konservasi lah. Konservasi ya. Tapi Berapa kemarin jauh dari sungai itu dan Sari? Kira-kira itu nepi. aman nggak kena abrasi itu? Aman. Aman ya? Aman. Karena itu kalau lokasi yang kemarin saya buatkan surat itu ada 2 hektar lah yang rencana untuk destinasi wisata. Berarti Jadi itu sudah menjadi cagar budaya tercatat nggak di pemerintah? Belum. Karena ya mungkin sampean paham cerita Radak itu kayak apa gitu, mungkin di mana-mana udah tahu cerita Radak lah. Memang boleh dikatakan kota gaib gitu kan. Sampai sekarang. Jadi setelah suara mobil, klakson, terus aroma restoran, sampai sekarang masih. Berapa penduduk di sana? Penduduk itu 1.475. DPT-nya? 475 itu untuk kakak. Kalau DPT kemarin waktu saya nyalon ada 1.363. Oh, tinggi juga ya. Kalau sekarang mungkin menurun karena itu banyak yang keluar. Yang anak-anak muda mungkin keluar ya? Bukan keluar, artinya itu kurang bertahan di situ, dia pindah gitu. Kalau sekarang sekitar ya, tapi 1.000 masih lebih di atas ya. Iya. Oke. Untuk DPT. Kalau jiwa sebenarnya dulu sih apal, kalau sekarang ya kurang lebih lah. Kalau jiwa itu 1.400-an lah. Kalau dari Rada Baru mau ke Pontianak itu lewat jalur mana Dasar? Sebenarnya sih itu jalurnya udah bagus lah, sekarang udah banyak aspal. Lewatnya penyeberangan Tanjung Duku Sukalanting, itu 24 jam. Cuman kalau malam ya kita tahu sama tahu lah. Agak rawan ya? Kalau rawan sih enggak. Rawan enggak. Cuman tahu sama tahu artinya kan misalnya kita nyebrang hanya orang satu kan, masa kita hanya bayar 10.000 kan. Oh gitu. Jadi kita tahu sama tahu. Kira penyeberangan dari ke Sukulanting ya, nyebrangnya ya? Iya. Berarti ke Sukulanting, ke yang tembus ke Tanjung Duku. Madani ya? HKU itu ya? Iya. Ya, nyebrangnya ke situ berarti kan? Tapi kan jauh, itu penyeberangan hanya 5 menit kok, paling 5 menit lah. Oh, hanya nyebrang dikit ya? Tapi tembusnya tetap akses kalau mau ke Pontianak lewat ya lewat Madani juga. Lewat Madani juga kan? Dari HKU, Madani, terus Tuacai apa itu kan? Iya. Iya, berarti. Sampean kok paham Madani? Saya ada mantu di sana. Ada ponaan nikah ke Kalau sana. Madani kan ikut Mekarsari kan? Ya, Mekarsari itu ada mantu. HKU juga pernah nyampe kemarin, daerah HKU, daerah nyampe HKU kalau tidak salah saya terakhir itu.
ke sananya lagi enggak ada. Kalau di mana di Teluk Bayur itu ada keluarga saya, termasuk yang sekretaris PAC Terentang itu masih keluarga. Sekretarisnya itu masih keluarga Teluk Bayur itu ya. Itu Teluk Bayur. Tapi belum pernah nyampe ke sana saya. Jadi aksesnya memang harus jalur sungai itu baru darat ya. Enggak ada yang Ya memang itu harus nyebrang. Iya ya. Kalau lewat ke sini ke mana? Ke Kubu. Hah? Kalau lewat air putih pun nyebrang di Ola-Ola. Dari Kubu ke Ola-Ola. Iya ya. Misalnya mau ke Raso pun juga harus nyebrang dari Jangkang ke Pinang. Jadi pulau, cuman di situ pulau besar. Dan yang aneh lagi kalau Kecamatan Kubu itu kalau tidak salah ada 3 pulau itu. Tapi kalau Terentang hanya 1 pulau. Iya, 1 pulau Terentang ya. Kalau Kubu memang kepulauan sih, berat sih. Iya, ada 3 pulau. Ke akses ke darat ke Kumpai ini belum tembus berarti ya? Ya Kumpai belum. Belum. Itu terputus oleh apa tuh Dan Sarip ya? Sungai atau Kapuas? Oh, Kapuas. Memang alternatifnya memang sungai ya. Sungai. Berarti beratnya memang kalau ke Pontianak harus nyebrang ya. Iya. Kalau enggak terbang. Oke. Ini perbincangan kita mengalir aja sahabat-sahabat semuanya ya. Artinya ya kita bagaimana mengulik kisah aja, cerita bagaimana kita di organisasi, bagaimana kita di masyarakat. Mungkin kita akan berlanjut nanti di season-season berikutnya, entah siapa yang akan jadi narasumber. Ikuti saja terus fanspage-nya PWGP Ansor Kalimantan Barat dan juga YouTube-nya Ansor Kalbar. Insya Allah kita akan update bagian dari tugas bidang cyber dan sosial media pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Ini juga Dan Sarip tadi kebetulan aja kesini, makanya kita ajak ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, berbagi kisah. Mungkin closing statement dari Dan Sarip apa yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya? Ya, salam hormat kepada semua para sahabat-sahabat Ansor, sahabat Banser. Jadi kita tetap salam satu komando ya. Mudah-mudahan kita selalu siap, asal ada perintah dari komando untuk apa saja, insya Allah kita siap. Dan kita jaga kerukunan. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang besar, keluarga yang selalu harmonis. Setiap langkah hidup pasti ada masalah, namun semua masalah pasti ada solusi. Mudah-mudahan kita ada hikmahnya, kita manfaatnya sisa umur kita untuk perjuangan, terutama untuk KNU-an. Dan karena NU terus terang bagi saya pribadi organisasi paling enak dirasakan, paling nikmat bagi saya itu ketemu keluarga di mana-mana rasanya kayak saudara gitu. Sekali kita melihat orang ada di tahlilan, oh berarti itu keluarga saya. Mudah-mudahan kalau kita suka bertahlil, kalau kita mati pun juga akan ditahlilkan. Amin. Jadi salam hormat ya. Salam satu komando untuk kawan-kawan Ansor ataupun Banser di Kalimantan Barat. Siap. Ya, demikian sahabat-sahabat semuanya, podcast kita pada malam hari ini bersama Dan Sarip, Sugio Sarif, anggota Banser Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, merupakan kader dari tahun 90. Tapi jangan dibalik ya nama saya. Siap. Karena yang pertama itu Sugio. Iya. Kalau banyak orang panggil itu Sarip Sugio. Iya. Dikirain ini. Saripnya dulu. Sugio Sarif ya. Angkatan 92 di Wonosobo. Demikian sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada candaan atau kalimat yang kurang pas. Inilah obrolan kita di podcast Ansor Kalimantan Barat pada malam hari ini. Atas nama host dan juga tim dari podcast Ansor Kalimantan Barat, saya Ubay KPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.